Oke, posisi duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Miss Rina. Mbak Ova bisa panggil saya Mbak Nina. Nah, terus bagaimana kabar hari ini Mbak Ova? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus tadi sudah makan? Belum? Sudah. Nah, terus sekarang lagi libur ya? Iya, kebetulan lagi libur semester. Oke, lagi libur semester. Itu biasanya berapa minggu? Kalau libur semester itu biasanya 2-3 minggu. Oke, 2-3 minggu. Nah, terus kalau lagi libur kayak gini biasanya ngapain aja nih kegiatannya? Yang pasti di rumah rebahan, terus bantu-bantu orang tua, bantu ibu, kayak nyuci, ngepel, nyapu gitu. Oke, baik, sangat rajin ya Mbak Ova. Nah, terus kalau misalnya nggak libur, kayak kegiatan sekolah biasanya itu ngapain aja? Yang pasti di sekolah belajar, terus kadang ada masanya pulang sore itu biasanya ada tambahan kegiatan kayak ekstrakurikuler. Oke, nah terus kalau hal yang menarik di sekolah itu ada nggak? Kalau menurut saya hal yang menarik di sekolah itu mata pelajarannya kayak misal IPA berhubungan sama biologi, terus praktikum, kerja di lapangan. Karena saya sendiri itu suka kerja di lapangan kayak praktikum yang melakukan sesuatu secara langsung gitu. Oke, sangat menarik ya Mbak Ova. Nah, terus kalau hal yang kurang disukai atau yang membuat Mbak Ova itu nggak suka, ada nggak? Kalau yang kurang disukai sama saya itu mungkin kadang di pertemanannya di SMA itu kita kan manusia ya, gak semua orang itu bisa sreg sama orang lain gitu. Jadi di SMA saya juga gak bisa sreg sama semua teman-teman. Oke, baik, saya paham karena memang kalau tidak sefrekuensi itu seperti menguras energi ya, kata Kenzi sekarang ini. Iya. Nah, terus Mbak Ova sendiri sudah tahu belum kita di sini tuh mau ngapain? Kita mau konseling. Oke, betul. Kita itu mau konseling. Nah, Mbak Ova itu sudah tahu belum apa itu konseling? Masih belum tahu sih. Oke, jadi konseling di sini itu proses pemberian bantuan psikologis dari konselor untuk konseli untuk permasalahan baik sosial, pribadi maupun pengembangan diri. Nah, terus di konseling ini Mbak Ova itu bisa bercerita bebas tanpa takut akan diketahui oleh orang lain. Begitu. Oke, nah terus nanti juga di konseling ini diharapkan Mbak Ova itu mau terbuka untuk bercerita tanpa ada yang ditutup-tutupi. Apakah bisa Mbak Ova? Bisa. Nah, terus di konseling ini ada batas waktu. Batas waktu kita di konseling ini yaitu 30 menit. Apakah setuju? Setuju. Oke, baik. Jadi Mbak Ova sudah siap? Siap. Sudah bisa dimulai? Bisa. Oke, baik, sudah bisa ya. Nah, untuk memulainya coba Mbak Ova itu ceritakan apa yang sedang Mbak Ova rasakan atau ada hal yang sedang Mbak Ova pikirkan sekarang. Saya sendiri itu merasa kesulitan dalam setiap pengambilan keputusan. Salah satunya itu saat mau memilih ekskul, saya itu ragu-ragu dan takut karena kebanyakan keputusan itu diambil alih oleh orang tua saya.
dan itu selalu berbeda pendapat dengan saya. Nah, saya itu pengen lebih berani dalam mengambil keputusan ke depannya. Oke, baik. Jadi Mbak Ova itu merasa kesulitan dalam mengambil keputusan dalam hal ekskul karena perbedaan pendapat dengan orang tua dan ingin berlatih untuk membuat keputusan sendiri, begitu. Ya, Oke, baik. Terus waktu dulu itu ekstrakurikulernya diputuskan oleh orang tua juga. iya gitu. Oke. Nah, terus saat mengambil keputusan itu orang tua kamu langsung memutuskan atau membuat diskusi bersama? Enggak sih, biasanya ada diskusi dulu. Diskusi dulu. Nah, berarti Mbak Ova sempat untuk menyampaikan pendapat Mbak Ova ya? Iya, sempat. Lalu respon orang tua Mbak Ova bagaimana ketika Mbak Ova menyampaikan pendapat atau keinginan Mbak Ova tentang ekstrakurikuler ini? Saat saya menyampaikan pendapat, respon orang tua itu tidak setuju dan memaksa saya untuk masuk ke ekstrakurikuler yang mereka inginkan. Oke, ekstrakurikuler yang mereka inginkan dan kamu inginkan itu apa? Kalau orang tua saya itu menginginkan saya masuk ke ekstrakurikuler yang berhubungan dengan akademik, sedangkan saya itu pengennya masuk ke ekstrakurikuler yang berhubungan dengan seni. Oke, jadi kamu ingin masuk ke ekstrakurikuler yang berhubungan dengan seni, sementara orang tua kamu memaksakan untuk masuk ke ekstrakurikuler yang berhubungan dengan akademik. Ya, Oke, terus pada saat pendapat kamu tidak diterima oleh orang tua kamu, perasaan kamu bagaimana? yang pasti sedih. Oke, baik, saya bisa memahaminya. Nah, terus ketika menjalani ekstrakurikuler yang dipilihkan oleh orang tua Mbak Ova, itu bagaimana perasaannya? Yang pasti hasilnya kurang maksimal karena setiap akhir semester itu ada penilaian akhir ekstrakurikuler dan saya merasa hasil dari penilaian tersebut itu masih kurang memuaskan. Oke, baik, saya bisa memahaminya karena sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan atau minat bakat kita pasti ketika dijalani itu akan terasa sulit ya. Nah, terus untuk ekstrakurikuler sekarang nih, kamu mau mencoba untuk berpendapat lagi? Kalau saya sendiri niatnya mau mencoba berpendapat lagi ke orang tua saya. Oke, itu langkah yang bagus. Salah satu langkah yang wajib dicoba agar kamu semakin berani untuk bisa membuat keputusan sendiri. Nah, kalau misalnya ternyata pendapat kamu itu tetap tidak diterima oleh orang tua kamu, itu bagaimana? Mungkin saya akan lebih berusaha lagi meyakinkan orang tua saya dengan alasan-alasan kenapa saya harus masuk ke ekstrakurikuler itu dan juga manfaat ekstrakurikuler itu bagi saya itu apa. Oke, baik. Terus kira-kira untuk saat ini apa yang sebenarnya menjadi keinginan kamu? Saya pengen masuk ke ekstrakurikuler yang berhubungan dengan seni
Terus saya juga pengen mengambil keputusan sendiri, tapi juga saya masih takut dan ragu mengambil keputusan. Oke, baik. Jadi kamu ingin masuk ekstrakurikuler seni dan ingin mencoba membuat keputusan sendiri, tapi masih takut dengan orang tua kamu, begitu? Iya. Oke, baik. Nah, terus alasan kamu memilih ekstrakurikuler seni itu karena apa? Karena saya merasa minat dan bakat saya itu ada di seni. Lalu juga saya merasa passion saya itu di seni, bukan lebih ke akademik. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan kalau Mbak Ova mengikuti ekstrakurikuler seni ini, Mbak Ova bisa bebas mengekspresikan diri Mbak Ova, begitu? Ya. Oke. Nah, kira-kira, untuk langkah atau cara yang sudah atau akan Mbak Ova lakukan untuk pemilihan ekstrakurikuler ini seperti apa? Mungkin saya akan berdiskusi lagi dengan orang tua saya terkait pemilihan ekstrakurikuler yang saya inginkan. Apakah sudah mencoba untuk berbicara kepada orang tua Mbak Ova? Untuk saat ini belum, karena saya masih ragu-ragu dan takut ditolak lagi. Oke, baik. Jadi Mbak Ova masih mempersiapkan diri untuk berani berbicara kepada orang tua karena sekarang masih merasa takut. Iya. Oke, baik. Saya paham karena mungkin dulu Mbak Ova pernah berpendapat lalu ditolak dan kemudian akan berpendapat lagi, pastinya akan merasa takut kalau akan ditolak lagi dan merasa sedih dan kecewa lagi, begitu ya? Iya. Nah, terus cara menyampaikan pendapat sebelumnya itu Mbak Ova bagaimana? Kalau saya sendiri itu menyampaikannya dengan berkumpul dengan orang tua, lalu berbicara, meminta izin ikut ekstrakurikuler ini boleh atau tidak gitu. Oke, hanya berbicara seperti itu ya? Iya. Oke, terus kalau dilihat dari pengalaman itu, menurut Mbak Ova, cara menyampaikan pendapat Mbak Ova itu sudah cukup efektif atau apakah ada yang perlu dirubah lagi, diperbaiki lagi? Menurut saya itu masih kurang efektif. Mungkin kedepannya bisa dirubah lagi, tapi masih kurang gambarannya. Oke, baik. Jadi Mbak Ova sudah ada kesadaran diri bahwa cara menyampaikan pendapat kepada orang tua itu sangat berpengaruh ya. Nah, kira-kira nih cara Mbak Ova nanti berpendapat lagi itu bagaimana caranya? Kalau saya itu untuk saat ini masih belum ada gambaran yang pasti, tapi mungkin lebih ke kalimatnya yang lebih meyakinkan lagi ke orang tua, terus kasih alasan-alasan yang jelas supaya nanti orang tua juga mengizinkan. Oke, bagus. Itu bisa dicoba nanti dan mungkin perlu tambahan seperti pengalaman atau prestasi Mbak Ova di bidang seni, begitu. Ya. Nah, terus
Nah, kira-kira nih, kalau misalnya Mbak Ova tetap tidak diizinkan untuk mengikuti ekstrakurikuler seni yang Mbak Ova inginkan, apakah Mbak Ova tetap nanti akan mengikuti keputusan dari orang tua Mbak Ova atau akan membuat keputusan sendiri seperti yang tadi Mbak Ova bilang kalau ingin mencoba membuat keputusan sendiri? Mungkin saya akan coba mengambil keputusan sendiri, tapi kalau di akhir saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, saya akan mengikuti keputusan dari orang tua. Oke, bagus, itu langkah alternatif ya. Jadi kamu bisa mencoba membuat keputusan sendiri dulu sesuai dengan keinginan kamu, baru nanti mengikuti dari keputusan orang tua kamu. Nah, kira-kira kalau kamu membuat keputusan sendiri nih, kira-kira langkah apa yang akan kamu ambil terlebih dahulu? Mungkin saya akan berpikir terlebih dahulu keputusan yang saya ambil itu akan bermanfaat bagi saya atau tidak, lalu akibatnya dari keputusan saya itu apa saja. Oke, bagus. Nah, oke, jadi saya rangkum bahwa kamu itu mau masuk ke ekstrakurikuler seni agar bisa mengekspresikan diri kamu dengan bebas, tetapi orang tua kamu menginginkan kamu untuk masuk ke ekstrakurikuler akademik begitu. Dan kamu ingin mencoba untuk membuat keputusan sendiri, tetapi kamu masih merasa takut begitu ya? Iya. Oke, jadi saya ada video untuk menguatkan rasa percaya diri kamu untuk mengambil keputusan sendiri. Psikolog mengetahui bahwa ada dua sistem dalam otak kita, yaitu sistem rasional dan sistem emosional. Jonathan Haidt, seorang psikolog dari Universitas New York, memperkenalkan sebuah analogi hebat tentang kedua sistem tersebut. Pikirkan otak Anda sebagai seorang manusia yang mengendarai seekor gajah. Si pengendara mewakili sistem rasional, bagian dari kita yang merencanakan sesuatu dan memecahkan masalah. Si pengendara dapat menganalisa dan memutuskan, "Hei, saya mau pergi ke sana." Namun si gajah yang mewakili sistem emosional yang memberikan kekuatan untuk mencapai tujuan. Si pengendara dapat mencoba memimpin atau menarik si gajah. Namun, bila keduanya tidak mencapai kata sepakat, siapa yang akan menang? Si gajah mempunyai keuntungan karena memiliki berat sekitar 6 ton. Ketidakseimbangan kekuatan inilah yang menyebabkan mengadopsi perubahan perilaku merupakan hal yang sulit. Jika Anda menginginkan keduanya sepakat menuju ke arah yang baru secara bersama-sama, Anda juga harus memikirkan tentang jalan yang mewakili lingkungan eksternal. Keduanya akan punya kesempatan lebih besar untuk mencapai tujuan akhir bila Anda membersihkan jarak dan menyingkirkan halangan sepanjang jalan tersebut. Kesimpulannya, jika Anda memimpin suatu perubahan, Anda perlu melakukan 3 hal. Pertama, tunjukkan arah kepada si pengendara. Ini merupakan pengetahuan untuk mencapai tujuan. Kedua, Anda harus memotivasi si gajah. Ini berarti menyentuh emosinya. Ketiga, Anda harus membangun jalan untuk memungkinkan si gajah dan si pengendara maju dengan mudah. Begitulah caranya untuk memungkinkan suatu perubahan terjadi. Oke, itu
adalah video perumpamaan ya. Nah, tadi kan ada pengendara dan si gajah. Ya. Nah, jadi si pengendara ini diibaratkan sebagai otak atau pikiran kita yang selalu membuat rencana dan tahu mana baik, mana buruk. Kemudian si gajah ini diibaratkan sebagai perasaan kita atau dorongan kita, seperti rasa takut kita itu diibaratkan dengan si gajah. Nah, jika kamu mau membuat keputusan, kamu harus membuat keduanya itu bekerja sama, antara pikiran kamu dan rasa emosional kamu, seperti rasa takut kamu, itu harus kamu kendalikan. Jadi kalau keduanya bisa bekerja sama, maka akan bisa berjalan jauh dan mencapai tujuan. Sama saja seperti ketika antara pikiran kamu dan emosional kamu itu sejalan, maka kamu akan mudah untuk membuat keputusan tanpa ada rasa takut dan takut salah begitu. Nah, dari video dan penjelasan tadi, kira-kira ada nggak yang kamu tangkap? Ada. Boleh diceritakan? Jadi kalau mau mengambil setiap keputusan itu antara pikiran dan perasaan itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron, nanti kita pasti jadi punya banyak rasa takut. Oke, betul. Jadi Mbak Ova sudah mempunyai gambaran untuk solusi permasalahan ini? Ya. Ya, kira-kira nanti Mbak Ova akan ngapain? Yang pasti mencoba mengambil keputusan terkait ekstrakurikuler yang saya inginkan. Saya mantapkan dulu mau ekstrakurikuler apa, lalu saya diskusikan lagi dengan orang tua dan meyakinkan dengan alasan-alasan yang jelas. Oke, bagus. Kira-kira akan dicoba kapan nih? Mungkin secepatnya beberapa hari setelah ini. Oke, baik. Jadi kita sudah menemukan solusi dan membuat Mbak Ova lebih yakin, lebih percaya diri atau tidak? Iya. Iya, lebih percaya diri. Iya. Oke, baik. Jadi waktu kita sudah hampir habis ya. Tadi seperti kesepakatan waktu awal, batas waktunya adalah 30 menit. Dan kita sudah banyak bercerita dan mencari solusi untuk permasalahan yang Mbak Ova alami. Nah, untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu dan terima kasih banyak karena sudah mau bercerita tanpa ada yang ditutup-tutupi dan mau terbuka, dan juga saya mengapresiasi keberanian Mbak Ova karena sudah mau melakukan konseling ini. Begitu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya juga terima kasih karena sudah mendengarkan saya dan memberikan solusi. Oke, baik. Semoga apa yang telah kita diskusikan tadi bisa bermanfaat bagi Mbak Ova. Gitu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ova atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih.